Oke, untuk tidak berlama-lama waktu dan kesempatan saya akan berikan kepada Bro Nelson dan Sis Alda untuk memaparkan tentang pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Untuk itu, kesempatan pertama saya berikan kepada Brother Nelson. Silahkan, Brother. Haleluya, shalom shalom semuanya, teman-teman yang di studio, Brother John, Sis Alda, Bung Roti Hidup, dan juga teman-teman yang di live chat. Luar biasa, saya mau tekankan pada kesempatan ini, kita adalah anak Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan adalah anak-anak yang luar biasa. Kita dibentuk Tuhan menjadi orang-orang yang membawa transformasi. Tapi sebelum kita menjadi agen transformasi, maka kita perlu ditransformasi lebih dahulu. Kita harus diubahkan lebih dahulu, baru kita bisa menjadi agen-agen transformasi. Haleluya. Teman-teman, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya berpikir bahwa hal ini, tema ini sudah biasa di telinga kita. Sudah tahulah pergaulan yang buruk seperti ini, bahkan teman-teman punya contoh, semua kalian sudah paham. Nanti akan dibahas secara mendalam hal-hal praktis oleh rekan saya, saudari Alda. Beliau akan membahas hal-hal, melihat secara umum yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, dan akan dipertajam lagi oleh Brother John dalam interaksi kita nanti setelah pemaparan materi. Nah, saya secara pribadi malam hari ini saya akan membahas tentang landasan atau pandangan Alkitab yang melandasi tema kita pada hari ini, yaitu adalah 1 Korintus, pertama Korintus pasal 15, sorry. Pertama Korintus pasal 15 ayat 33. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, teman-teman yang luar biasa, untuk melihat hal ini, kita harus melihat dulu latar belakangnya. Tidak, oh ini artinya seperti ini. No, teman-teman. Saya mau mengajak kita untuk melihat latar belakang daripada teks ini. Jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat-sangat luar biasa. Pintar, sukses, kaya, banyak karunia. Mereka kaya secara rohani, kaya juga secara jasmani. Kehidupan mereka itu luar biasa. Tetapi tantangan bagi kerohanian mereka itu tidak mudah. Kenapa? Karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat metropolitan, pertemuan perdagangan, banyak orang datang di sana, pendatang di sana, dan berkumpul dengan mereka. Jadi kalau mereka tidak memfilter diri dengan baik, maka mereka akan katut, bahasa Jawanya katut, artinya ikut seperti kehidupan orang-orang duniawi. Terjerumus ke dalam sana, dan apakah jadi teman-teman? Jadi. Dalam konteks ini teman-teman, kita melihat mereka pada waktu itu mereka mengabdikan diri di kuil Dewi Artemis. Di sana ada percabulan bakti. Mereka mengabdi kepada Dewi Artemis, mereka berhubungan percabulan dengan satu pemahaman, satu keyakinan, satu janji bahwa mereka, tanah mereka akan diberkati. Luar biasa teman-teman. Nah, konsep mereka pada waktu itu adalah tidak ada kebangkitan orang mati. Artinya apa? Sama seperti saksi Yehova kalau saya tidak salah, dikatakan seperti teman-teman. Roh kita hidup manusia ini sudah setelah mati ya wes lenyap. Roh kita tuh nggak ada lagi, kita nihilisme. Sorry, bukan saksi Yehova, tapi paham nihilisme. Nihilisme memahami bahwa setelah seseorang meninggal, maka dia akan lenyap. Dengan pemahaman ini, konsep ini, jadi seseorang itu dia menyiksa dirinya, berbuat sesuatu selama dia hidup sebebas-bebasnya. Nggak usah dipikirkan. Oh, nggak ada namanya kebangkitan, nggak ada penghakiman di balik kematian. Nggak ada, jadi bebaslah. Orang percaya banyak yang tersandung, banyak yang katut, banyak yang ikut, sehingga mereka pun ikut dalam pergaulan yang buruk tadi, teman-teman. Pengaruh pergaulan tersebut yang mereka alami berdampak kepada kehidupan jemaat, kehidupan pribadi, dan relasi mereka dengan Tuhan. Ketika teman-teman boleh memilih apapun, saya mau katakan, sebagai manusia,
Contohnya kita berbicara hal rohani. Bung Roti Hidup mau ngomong apapun sampai berbusa, Bung John mau ngomong apapun sampai berbusa, Sis Alda mau ngomong apapun sampai berbusa, teman-teman bisa menjawab, kamu hanya ngomong, ya nggak ada ngaruhnya. Saya memilih, saya nggak usah berdoa, saya nggak usah perlu baca Alkitab, saya fine-fine aja. Bisa teman-teman, kita kaji dalam konteks kebebasan, bebas silahkan. Tapi satu yang Anda dan saya pahami adalah, ketika Anda memilih untuk melakukan hal yang buruk, hal yang jelek, maka Anda dan saya tidak akan bebas dari konsekuensinya, yaitu kekeringan rohani. Dan ketika kita melakukan dosa, bersiaplah untuk bertentangan, berhadapan dengan suara hati. Banyak pelacur-pelacur yang ada di sana, teman-teman, mengabdikan diri, mempengaruhi banyak orang Kristen. Artinya saya mau katakan bahwa, teman-teman, kalau kita ngumpul dengan siapa akan berpengaruh kepada sikap dan perilaku kita. Kita berkumpul dengan orang yang bijak, maka cepat atau lambat kita menjadi orang yang bijak. Kita berkumpul dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang punya pemikiran future yang akan datang, pemikiran yang membangun, maka teman-teman pasti akan menjadi seperti itu. Oleh sebab itu dalam kehidupan jemaat Korintus, Paulus tekankan sekali lagi, janganlah kamu sesat, sebab pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Teman-teman, sebagai orang Kristen sejati, sekali lagi, sebagai orang Kristen sejati yang sudah mengaku anak Tuhan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya tidak mungkin kita mau menjerumuskan diri kita untuk masuk ke dalam perbuatan yang buruk. Pergaulan yang buruk tidak mungkin. Sebab apa? Saya yakini bahwa Roh Kudus terlalu dikdaya di dalam hidup teman-teman dan saya. Ketika kita mulai menyimpang, Roh Kudus bilang, hey, kembali, jalan kepada jalan yang benar. Oleh sebab itu, berkaca dari firman Tuhan pada malam hari ini, berkaca dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, jemaat yang pintar, jemaat yang sukses, demikian juga menyapa kita. Hey, orang Kristen di seluruh Indonesia, orang Kristen di seluruh dunia, orang Kristen di Jawa, di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, di NTT, ayolah. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ketika kita memilih pergaulan yang buruk, saya tidak serta-merta, oh itu dosa, Tuhan marah. Oke, itu terlalu rohani menurut saya. Tentu terakhirnya akan seperti itu. Dosa, konsekuensinya. Tetapi ketika kita memilih pergaulan yang buruk, maka konsekuensinya adalah kepada diri kita sendiri. Kita menjadi gelisah, galau, merana, gegana. Nggak konsentrasi, teman-teman semua. Kita nggak akan konsentrasi. Percaya deh, saya bisa jamin. Kalau orang Kristen sejati, dia katakan, saya rajin ke gereja, saya rajin baca Alkitab, rajin berdoa, saya juga rajin berbuat dosa. Berarti itu kesetanan. Itu dia kerasukan roh, bukan dia dipenuhi oleh roh, teman-teman. Jadi, seorang Kristen sejati tidak mungkin terjerumus ke dalam pergaulan yang menghancurkan dirinya. Makanya Paulus menekankan, hai jemaat Korintus, janganlah kalian sama seperti para penyembah-penyembah berhala pada waktu itu. Di kuil itu tadi, mereka menyembah karena itu akan merusak kehidupan kalian, kehidupan kerohanian kalian, dan kehidupan di dalam berjemaat dan kehidupan pribadi. Jadi kalau kita melanggar, teman-teman, kita rohani kita cacat, rohani kita tidak sehat, akan berdampak kepada tindak tanduk kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, jadilah bijak, teman-teman. Paham yang benar akan berpengaruh kepada sikap yang benar, dan paham yang benar, sikap yang benar akan berpengaruh kepada tindakan yang benar pula. Oleh sebab itu, dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan, teman-teman semua, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian. Yang harus kita lakukan, teman-teman, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Jika bertentangan dengan hal tersebut, maka kita bersama-sama bersatu hati dalam nama Yesus, kita menolaknya. Sebab kita sebagai anak-anak Tuhan adalah rancangan Tuhan bagi kita, adalah rancangan damai sejahtera, dan kita dibentuk sebagai umat pemenang, bukan umat yang kalah, bukan pecundang. Kita adalah anak-anak Tuhan yang menang. Karena apa? Tuhan kita telah menang mengatasi segala sesuatu. Oleh sebab itu, untuk menjadi pemenang harus bergantung kepada Sang Pemberi pemenang itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian sedikit landasan biblika yang saya bagikan pada malam hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Setelah ini saya kembalikan kepada host dan kita akan mendengarkan pemaparan secara praktika. Thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih brother bahwa terima kasih bro sudah memaparkan tentang pergaulan yang baik. Pergaulan yang buruk akan merusak pergaulan yang baik. Nah, kalau kita lihat di media sosial memang sesuatu yang umum dan bukan lagi jadi hal yang agak-agak bilang bukan umum, tapi kita juga bisa lihat bahwa media sosial ini bisa menjadi ranah untuk merusak pergaulan yang mungkin saja saya dengan Alda, dengan John, dengan YNLJR mungkin awal-awalnya baik, tapi karena dengan adanya komunikasi melalui media sosial yang terus-menerus untuk memaparkan perkataan-perkataan yang kurang bagus, yang kurang baik untuk dimaparkan mungkin lewat chat dan sebagainya, itu bisa membawa pengaruh yang buruk dalam pergaulan yang baik dalam media sosial. Nah, selanjutnya mungkin ke Alda dulu, silahkan Sis Alda. Oke. Shalom teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Shalom sister. Thank you Kak YNLJR sudah menjelaskan sedikit tadi, memaparkan yang cukup sangat-sangat jelas ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang pergaulan yang buruk. Mungkin kalau dengar kata-kata pergaulan dari kecil ya, kita mungkin dengar dari keluarga dulu lah gitu. Ketika kita masih kecil pasti orang tua kita bilang, ayo nanti pilih-pilih temennya yang bener gitu di sekolah, jaga pergaulan kita ya gitu. Selalu seperti itu gitu. Dari kecil kita sudah mendengar tentang pergaulan. Mungkin ketika kita bikin tema ini, mungkin di telinga teman-teman atau di benak teman-teman, kenapa harus berbicara tentang ini gitu. Padahal ini kan ya biasa aja gitu, semua orang juga tahu gitu tentang pergaulan yang buruk kan merusak kebiasaan kita yang baik, semua orang juga paham tentang hal itu. Nah, kalau banyak dari kita paham, tapi kenapa sih kita tuh mudah sekali terjerumus bukan di hal-hal yang positif, tapi justru ke hal-hal negatif. Nah, apa sih pergaulan yang buruk itu, teman-teman? Pergaulan yang buruk itu adalah pergaulan yang negatif, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Nah, apapun bentuk dari pergaulan tersebut ya, yang tidak selaras dengan Tuhan atau yang tidak selaras dengan perilaku etika kemanusiaan, itu disebut juga pergaulan yang buruk. Nah, apabila pergaulan tersebut tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan cenderung negatif, maka akan melahirkan pribadi atau kebiasaan atau karakter kita yang tidak baik. Contoh, ketika kita berteman dengan teman-teman kita yang suka ngomongnya membentak-bentak, kita juga akan pasti menjadi pribadi yang suka berbicara bentak-bentak. Misal kita dekat dengan orang-orang yang pemabuk, pasti kita akan dekat dengan orang-orang yang pemabuk. Ketika kita wanita-wanita ini berteman dengan orang-orang yang wanita-wanita lain yang perokok, yang minum, atau di tempat-tempat yang gak benar, kita juga akan pasti menjadi pribadi seperti itu. Kenapa? Karena dari apa yang kita lakukan secara rutin itu akan membentuk sesuatu karakter ya akan kita lakukan jangka panjang, bukan jangka pendek, teman-teman. Dan hal tersebut bisa membuat kita jauh dari apa? Jauh dari Tuhan, jauh dari kehendak Tuhan. Dan yang paling nyata itu kita jauh dari apa? Dari keluarga. Ketika kita menjadi anak yang tidak baik atau anak yang kurang bisa berbakti dengan orang tua, otomatis hubungan kita sama keluarga kita sendiri itu akan berdarah, pasti akan yang namanya terbengkalai.
Nah, ada pun ciri-cirinya teman-teman. Ciri-ciri dari pergaulan buruk yang pertama adalah menggunakan narkotika. Mungkin narkotika ini sering sekali kita dengarkan ya, apalagi banyak juga ya bisa dibilang public figure gitu ya. Kita sering dengar di TV ada yang tertangkap karena mengkonsumsi atau memakai obat-obatan terlarang, narkoba contohnya. Lalu juga yang kedua ciri-ciri pergaulan yang buruk adalah mengkonsumsi alkohol yang seperti tadi Alda dijelaskan, menjadi pemabuk gitu ya. Kita mengkonsumsi minuman-minuman keras. Terus juga ada tawuran antar kelompok di mana kita tidak bisa harusnya kita tuh harus berdamai, tapi karena pergaulan yang buruk tadi kita jadi tawuran antar kelompok di mana kita nggak saling menghargai, di mana kita nggak saling mengasihi satu dengan yang lain, terus memakai pakaian yang terbuka. Nah ini khususnya biasanya para cewek-cewek gitu ya, pakai kainnya tuh kurang gitu. Kalau teman-teman bilang ya pakaianku nggak kurang kok, biasa aja, lihat coba di barat gitu ya, di budaya-budaya barat tuh biasa banget gitu ya, itu budaya mereka, kita budaya Indonesia berbeda, kita harus tahu di mana tempat kita tinggal, adat istiadat yang kita pakai seperti apa, itu kita juga harus tahu teman-teman. Dan menggunakan pakaian terbuka mungkin bagi cewek-cewek, ya aku pakaiannya biasa aja, cuman pikiran laki-lakinya nih yang kemana-mana, biasanya tuh perempuan bilang begitu. Tapi teman-teman selidik demi selidik gitu ya, kalau kita pahami ketika kita tidak memperlihatkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak layak untuk diperlihatkan, mereka nggak akan bisa mikir kemana-mana teman-teman. Karena apa yang mau dipikirin kemana-mana gitu, karena justru kita memperlihatkan sesuatu hal yang tidak layak untuk kita lihatkan, justru mereka bisa berpikir kemana-mana. Yang ketujuh, biasanya kita clubbing, pergi ke klub malam gitu ya. Kadang itu ini sering sekali terjadi, tapi ada pandemi seperti ini tidak bisa ya teman-teman. Jadi ada hal positif juga di masa-masa pandemi ini gitu. Nah, yang ciri-ciri pergaulan yang buruk itu apalagi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan atau yang kita inginkan secara pribadi. Misal kita menipu, misal juga kita merampok, berbuat yang tidak benar. Nah, penyebab pergaulan buruk itu apa sih? Ternyata ada penyebabnya atau pasti teman-teman. Kita harus tahu apa yang menyebabkan pergaulan buruk itu terjadi. Yang pertama karena taraf pendidikan keluarga yang sangat rendah. Biasanya ini dari pola didik orang tua yang kurang mendidik anaknya dengan baik. Saya paham banyak dari kita pasti berkata kayak, ya Alda, pola didik orang tua itu kan berbeda-beda. Iya betul, pola didik orang tua berbeda-beda. Tapi yang saya yakin mereka mendidikan dengan pola yang positif untuk supaya anak mereka itu menjadi pribadi yang positif. Tapi karena mungkin ada beberapa hal yang menjauhkan kita dari orang tua sehingga kita mendapatkan istilahnya itu jauh dari orang tua, itu kita nggak bisa akrab gitu loh sama orang tua. Itu mengakibatkan kita juga mudah terjerumus dari pergaulan bebas, pergaulan yang buruk. Yang kedua apa? Keluarga yang tidak harmonis. Mohon maaf, misal suami istri sering sekali berantem gitu ya, sering sekali beradu mulut di depan anak-anaknya, itu bisa mengakibatkan mereka depresi, stres, trauma, akhirnya mereka mudah terjerumus dari hal-hal negatif. Karena kita tahu, Anda dan saya tahu, lebih mudah kita ikut di hal negatif dibanding kita ikut di hal positif gitu ya. Anda dan saya pasti tahu hal tersebut gitu. Karena kalau kita lakukan hal positif mungkin sehari 2 hari oke lah gitu, nggak berat gitu. Tapi kita harus melakukan jangka panjang sampai Tuhan bilang, oke Alda pulang, aduh itu sulitnya minta ampun gitu ya. Yang ketiga karena itu tadi kurangnya perhatian dari orang tua. Mungkin orang tuanya sibuk kerja, atau ada perbedaan di mana adiknya lebih dicintai atau kakaknya yang lebih diperhatikan, sehingga dia cari-cari perhatian nih di luar, dia mudah terpengaruh juga hal-hal yang negatif. Yang terakhir, sorry teman-teman gitu ya, dari faktor lingkungan juga, dari teman-teman kita di sekolah nih yang paling gampang ya kita ambil contohnya, karena kita semua pasti sekolah. Kita di bangku-bangku SMP biasanya. Bangku-bangku SMP itu masa-masa di mana kita cari jati diri kita terkadang. Kita ingin melakukan hal A, B, C, D, supaya kita bisa tahu apa sih artinya ini, apa sih artinya ini gitu. Dan kadang kita tuh salah bertanya kepada teman-teman kita. Mungkin kita lihat teman-teman kita dari SMP dia merokok, dia ngomong-ngomongan kotor dan lain sebagainya. Karena faktor lingkungan juga bisa menyebabkan kita terjerumus di hal-hal yang negatif. Yang kelima, kurangnya kesadaran dari diri sendiri.
Kadang kalau kita mencari jati diri, saya juga pernah mencari jati diri, mungkin teman-teman juga pasti. Dimana kita pengen tahu segala sesuatu hal yang kita lihat, yang kita dengar, dan terkadang kita salah dalam mengambil sikap. Nah, alhasil kita terjerumus dari hal-hal negatif. Gitu. Yang keenam, penyalahgunaan internet. Jadi internet itu sebenarnya harusnya berdampak positif buat teman-teman ya, di mana kita bisa mendapat ilmu baru, wawasan yang baru, tapi sering dari kita juga mendapatkan hal negatif dari internet, di mana kita bisa maki-maki orang, itu paling gampang ya di internet gitu ya, ngata-ngatain orang, itu udah paling sumpah paling gampang gitu, ngata-ngatain orang sekarang nggak perlu berhadapan, kita jauh dari kota, mau dia di mana, di belahan dunia mana, kita bisa ngata-ngatain dia gitu, dengan internet gitu. Kita juga bisa melihat hal-hal yang selihat, misalnya saat kita karena ada internet kita bisa melihat itu semua gitu ya. Nah, dampaknya apa sih ketika kita terjerumus ke hal-hal negatif, ketika kita masuk ke dalam pergaulan buruk? Yang pertama itu akan merusak mental kita, di mana terkadang kita lupa bahwa kita ciptaan Tuhan yang paling sempurna, di mana kita terkadang juga lupa bahwa kita anak-anak Tuhan, sehingga kita itu mudah sekali depresi gitu ya. Makanya ketika kalau kita ada masalah kita harus mendekat kepada Sang Pencipta supaya kita nggak depresi, teman-teman. Jadi dampak dari pergaulan buruk itu adalah merusak mental kita. Yang kedua adalah hubungan keluarga jadi merenggang, di mana yang mungkin Alda sama orang tua Alda misalnya deket banget, biasanya itu sering banget komunikasi, tapi karena Alda terjerumus dari pergaulan-pergaulan bebas, pergaulan yang buruk, di situ otomatis Alda sama orang tua jadi ada jarak. Mungkin sering selisih pendapat akhirnya gitu. Yang ketiga adalah menurunnya prestasi. Kenapa sih bisa menurun prestasi? Karena mungkin kita yang dari awal suka belajar, terus lebih enak nggak belajar, lebih enak nyontoh ketika ulangan, lebih enak ngerpek ya, orang Jawa ngomong ngerpek aja lah, tinggal ditulis di kertas gitu. Nanti kalau gurunya lagi lihat kanan, ayo kita buru-buru gitu ya. Lebih gampang gitu kayaknya. Daripada kita harus belajar gitu ya, mending main Mobile Legends misalnya, daripada aku capek-capek belajar, capek-capek kerjain tugas, ya ngapain gitu. Tapi ketika kita ngerti bagian kita, tanggung jawab kita, ya otomatis kita akan jadi siswa yang berprestasi gitu. Tapi karena pergaulan yang buruk tersebut bisa menurunkan prestasi kita. Yang dampaknya pergaulan yang buruk yang terakhir adalah berdosa. Kalau kita sudah berbicara dosa, sebenarnya segala sesuatu hal ya yang kita lakukan itu pasti juga berdosa. Misal hal-hal paling simpel, kita melanggar lampu lalu lintas, itu juga berdosa, teman-teman. Terus kita misalnya bohong tipis-tipis, bilangnya udah OTW, padahal masih mandi di rumah ya, atau masih makan, tapi udah bilang sama teman-temannya aku OTW, itu juga udah termasuk berdosa. Nah, apalagi kita terjerumus di hal-hal yang negatif, itu pasti juga berdosa, teman-teman. Nah, adapun tips atau cara-cara agar kita terhindar dari pergaulan bebas. Mungkin teman-teman bilang, iya Cik Alda tuh ngomongnya enak banget. Alda soalnya enak banget lah, pokoknya kan tinggal ngomong gitu ya. Pasti kita tuh terkadang juga begitu gitu. Ketika ada orang lain yang bicara, pasti kita dalam hati enak, polrek tinggal ngomong gitu. Padahal ya itu sebenarnya juga bisa memotivasi kita agar kita tidak terjerumus di hal-hal negatif. Yang pertama, memilih teman secara tepat. Kalau kita tahu yang tepat, pasti itu yang benar. Tapi yang benar belum tentu tepat, teman-teman. Kita harus tahu tepat. Dimana kalau teman-teman kita membawa dampak positif dalam diri kita, ayo temenan terus-terusan. Sampai kapan? Sampai dia menjadi sahabat. Tapi ketika kita tahu dia sudah menyeleweng sedikit, ayolah kita berusaha menjaga jarak. Di sini bukan saya bilang loh, anak Tuhan kan nggak boleh pilih-pilih teman. Yes, betul. Tapi ada tapinya. Kita harus paham ketika kita berteman, dampaknya apa nih gitu. Jangan sampai kita ada di tempat gelap, terus nanti lama-lama kita juga jadi gelap, kita nggak kelihatan gitu. Kalau misalnya kita sudah kuat nih ya teman-teman, kita sudah menjadi anak yang benar-benar anak terang, lalu kita mau masuk ke dalam konteks yang kegelapan, ya nggak masalah. Tapi itu harus dengan catatan kita memang bertahan. Kita udah tahan uji, kita bisa tidak terhindar dari, kita tidak istilahnya kemakan sama hal-hal negatif. Tapi kalau kita masih belum bisa membatasi diri kita, ya jangan terjun ke sana gitu. Sama halnya kita lihat di kebun binatang, ada pawang macan ya, dia harus tahu dulu gitu ya, ini macannya suka apa dan apa. Ya kalau Alda yang masuk langsung ke tempat macan, jadi lahap Alda ya kan gitu, karena Alda bukan pawangnya. Jadi kita harus tepat juga gitu teman-teman. Yang kedua apa? Membatasi diri dari hal-hal yang negatif.
kita harus sadar bahwa kita ini anak-anak Tuhan, kita harus menjadi alat kemuliaan Tuhan, di mana kita harus membatasi diri kita dari hal-hal negatif. Oh, teman-teman aku tuh nggak baik, dia merokok. Oh, dia minum minuman keras. Oh, dia tuh suka pakaian yang terbuka. Kalau tertutup pengap, misalnya dia merasa akhirnya terbuka, tambah lama tambah terbuka. Nah, itu kan bahaya juga. Kita harus membatasi diri kita dari hal-hal negatif, gitu, supaya kita menjadi orang yang terus positif, teman-teman. Yang ketiga adalah mengetahui karakter diri sendiri. Yang seperti saya tadi jelaskan, kadang kita itu mencari jati diri kita, siapa sih aku, terus ketika aku dengar tentang sesuatu, aku pengen cari-cari tahu. Nah, ketika kita tidak memahami karakter diri kita, ya itu sama aja bisa dibilang kita gagal dalam segala hal. Kalau Alda bisa bilang seperti itu, karena yang paling terpenting itu bukan hanya mengenal sekeliling, tapi kenallah diri kita terlebih dahulu. Ketika kita kenal diri kita, maka kita akan lebih mudah membaca sekeliling kita, membaca orang-orang yang ada di sekeliling kita, teman-teman. Nah, setelah kita mengenal karakter diri kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, otomatis kita rajin dong dengar firman. Di mana kita dengar firman, membaca firman itu menjadi pegangan kita. Di mana terkadang misalnya ada sesuatu hal negatif, terus karena kita sering baca firman, pasti ada nih 1-2 firman lah yang nyantol di kepala kita. Jangan berbuat dosa misalnya. Atau tadi yang di 1 Korintus, jangan sesat gitu ya. Janganlah kamu sesat karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan itu akan muncul di benak kita sehingga oh iya ya, aku nggak boleh nih melakukan hal A, hal B, hal C yang negatif. Kita akan termotivasi untuk melakukan sesuatu hal yang positif ketika kita bisa dekat dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang positif. Otomatis kita menjadi pribadi yang positif juga ketika kita dekat dengan orang yang positif, kita dekat dengan Tuhan Yesus yang sangat-sangat positif. Yang kelima adalah memiliki pemikiran yang terbuka, pemikiran yang lebih maju. Jangan sedikit-sedikit tuh mikirnya jangka pendek gitu ya. Makanya kalau orang tua itu pasti bilang, ya kamu masih muda gitu, kamu belum bisa berpikir tuh jangka panjang, jangka yang jauh. Ya masih segitu-gitu aja gitu ya kan. Jadi kita harus berpikir itu selangkah lebih maju dibandingkan, ya kita bisa bilang kedewasaan dibandingkan usia. Itu penting banget teman-teman. Jangan pikir usia kita udah misalnya 20 misalnya, tapi pikiran kita kayak masih 9 tahun, 10 tahun yang kita nggak ngerti ini kan. Apa gimana ya gitu ya, apa ya harus aku lakukan, apa ya kita mikirnya terlalu pendek gitu. Yang pendek ini bukan tinggi badannya ya, jangan bilang ya aku mikirnya pendek soalnya aku tingginya cuma 150, bukan gitu juga gitu ya. Berarti enak dong yang tinggi-tinggi pikirannya panjang, bukan kayak gitu juga. Terus yang setelah kita memiliki pemikiran yang terbuka, terus kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Kadang itu kita sulit ya untuk jujur pada diri kita bahwa kita ini terbatas, bahwa kita ini mudah jatuh dalam dosa. Kadang kita itu tetap istilahnya, aku kuat kok, kalau orang Jakarta bilang gue itu kuat banget gitu. Ya kan, padahal ya enggak, setiap kita itu lebih gampang kok pasti terjerumus di hal negatif, tapi kita sama-sama belajar untuk terus melakukan hal positif, ya kan teman-teman. Terus yang setelah kita jujur pada diri kita harus menjaga keseimbangan hidup kita. Jadi itu penting banget membalanskan hidup kita ya teman-teman. Lalu kita yang cara terhindar yang terakhir adalah mengurangi menonton acara yang tidak baik. Mungkin kalau di zaman-zaman saya ya teman-teman ketika saya SD, film itu kartun semua gitu. Jarang banget sinetron tuh jarang. Tapi kalau di zaman sekarang kita baru nonton jam 9 pagi nyetek gitu ya, nyalain TV gitu. Udah sinetron nangis-nangis, kita lihat banyak perselingkuhan, banyak penganiayaan, ya banyak orang ketiga gitu ya. Jadi itu akhirnya terbawa di alam bawah sadar kita gitu loh. Jadi kita akhirnya jadi pribadi yang negatif. Kita lihat orang di TV sukanya marah-marah, dikit-dikit marah. Kita juga ikutan marah. Kita lihat orang dikit-dikit nangis di TV, kita ikut-ikutan dikit-dikit nangis gitu. Padahal kita bukan seperti itu sebelumnya karakternya. Karena kita menonton acara-acara yang sebenarnya kurang baik, yang tidak memotivasi kita, akhirnya kita jadi apa? Pribadi yang tidak baik gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman secara realitanya. Jadi ayo sama-sama kita belajar untuk terus bergaul dengan orang-orang yang baik, yang positif, agar hidup kita terus menjadi pribadi yang lebih positif. Ya sekian dari saya teman-teman. Thank you. Oke, thank you Alda.
saya dapat ambil kesimpulan sedikit ya, bahwa pergaulan seseorang tentu dapat mempengaruhi moral atau perilaku maupun tindakannya, dan akibat pergaulan buruk dapat merusak prestasi, pencapaian atau prestasinya selama ini akan merusak hanya karena dirinya mulai mengabaikan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, ya. Nah, seperti yang dikatakan juga di Amsal 27 ayat 17, dikatakan di sana bahwa janganlah memilih teman atau sahabat yang perkataan dan perbuatannya tidak rohani dan cenderung membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Karena semakin kita bergaul dengan mereka, semakin kita membuka diri terhadap godaan iblis. Kita akan semakin akrab dengan dosa dan bisa dipastikan dalam waktu singkat kita akan terjerumus ke dalam pengaruh dosa tersebut. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Brother John Kurniawan. Silahkan, Brother. Oke. Ya, saya yang merasa terberkati akan sharingnya teman-teman pada hari ini. Iya sih, betul. Yang namanya pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di sini juga kadang bukan hanya membawa kita semakin buruk, tapi di situ menimbulkan yang namanya toksik. Ya. Dan seperti apa yang dikatakan oleh tadi, ya banyak kejadian yang keluarga itu saling bertengkar ataupun saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Bahkan bisa ya dari pihak yang lain menyakiti pihak yang lainnya ini. Ya di situ. Apalagi kita sebagai anak Tuhan harus mengerti dan menyadari bahwa pertumbuhan kita ke depannya, ya keberhasilan kita ke depannya itu ditentukan oleh pergaulan kita, teman-teman. Ya, juga seperti apa kata pepatah Jawa, cedak kebo gubak. Ya, artinya jika kita berdekatan dengan kerbau, pasti kita akan terkena kotorannya. Ya, pepatah ini menjelaskan bahwa seseorang akan terpengaruh oleh lingkungan, pertemanan, dan pergaulannya. Ya, teman-teman. Ya, kita harus menjadi pribadi yang mengerti yang menjadi kebutuhan kita. Kita harus tahu apa yang harus menjadi bagian kita. Karena seperti yang dikatakan Alkitab itu, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Seperti pada tema pada hari ini. Ini menandakan betapa kuatnya pengaruh pergaulan atau komunitas dalam membentuk kebiasaan seseorang, ya, atau habit seseorang. Ya, ayat ini bukan mengarahkan kita untuk menjadi orang yang antisosial atau hanya bergaul dengan orang percaya saja. Namun kita mengerti akan hal ini. Kita perlu menghindari persahabatan dengan orang yang memiliki kebiasaan buruk. Karena nanti bisa membawa masa depan kita tidak menjadi lebih baik lagi, ya teman-teman. Dan apalagi juga Amsal menyampaikan sebuah nasihat yang senada ini, teman-teman. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, itu seperti apa yang saya katakan tadi. Di komunitas mana itu yang akan menentukan kita. Komunitas yang buruk akan menentukan masa depan kita yang buruk. Nah, kalau kita berada di komunitas yang baik, ya kita akan jadi orang-orang yang baik. Ya, gitu. Nah, saat itu menandakan besarnya pengaruh pergaulan baik itu yang saya katakan tadi, secara positif maupun negatif. Jadi kita harus selektif, ya. Namanya pergaulan itu tidak asal kita masukin, tapi harus kita seleksi dulu. Nah, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman. Nah, dan sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah berteman, bergaul dengan komunitas yang baik, yang membangun kehidupan kita, yang membawa kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, bahkan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, sebagai teman, apakah kita sudah memberikan dampak atau impact yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Orang memiliki kebiasaan buruk juga
memerlukan sentuhan untuk menjadi baik, yaitu dengan kita, melalui kita harus menjadi inspirasi, menjadi pengaruh yang baik bagi mereka. Teman-teman, dalam pergaulan kiranya kita tidak terhanyut oleh pengaruh negatif, tetapi berpengaruh pada teman-teman kita secara positif. Ya, tinggallah di pergaulan di mana dapat menumbuhkan iman dan kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Walaupun kita adalah orang baik, jauhilah hal yang buruk agar kita tidak terikut dalam hal-hal yang buruk juga, tapi semakin lebih baik lagi, teman-teman. Ya, di sini kita melalui penonton pada hari ini kita bisa melihat, yaitu pergaulan kita menentukan siapa diri kita ke depannya nanti. Bergaul dengan orang yang malas membangun mental kita menjadi seorang pemalas. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sukses, saya percaya kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Kenapa? Ketika kita membangun diri, bergaul dengan orang-orang yang sukses, itu adalah sebuah untuk membangun mental kita menjadi orang yang sukses. Dan kita harus ngerti, ini juga dikatakan dalam Amsal yang ke-13 ayat yang ke-20. Amsal yang ke-13 ayat yang ke-20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Seperti yang saya katakan tadi juga ada ayat ini. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, yaitu janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, kita akan ulangi ayat-ayat ini supaya itu menjadi rema dalam diri kita. Dengan siapa kita bergaul menentukan siapa kita di masa depan. Carilah kumpulan orang-orang yang bisa menjaga masa depanmu, menjaga masa depan kita, bukan merusak masa depan kita. Ya, mengenai hal ini, parameternya adalah kita ada di kumpulan yang benar atau tidak. Sebenarnya sederhana, cek saja kebiasaan kita. Apakah kita dalam sehari-hari kita semakin bertambah baik atau semakin buruk? Nah, itu, teman-teman. Kalau kita semakin baik, berarti kita berada di komunitas yang baik. Ya, jika belum ada kumpulan yang benar, kita harus menjadi pribadi yang membuat atau menciptakan kumpulan itu atau komunitas itu. Kita yang menjadi inspirasi, kita yang harus menjadi membawa perubahan. Itu hidup jangan sekedar mengalir, ya. Hidup jangan sekedar ngikut arus. Hidup jangan sekedar ya apa adanya, teman-teman. Bukan sekedar banyaknya teman, tapi dengan siapa kita berjalan, berdiri dan duduk. Seperti dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Itu kita bisa lihat ketika kita mendalami itu. Itu yang akan membawa kita kepada keberhasilan di kehidupan kita ke depannya nanti, teman-teman. Ya, untuk itu saya akan bacakan dari Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, teman-teman. Dan ini ada satu parameter lagi, teman-teman. Ya, kita sedang berada di kumpulan yang benar atau tidak. Kita bisa cek apakah kita di bawah semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan. Nah, ya, kita sudah banyak belajar tadi dari Bang Nelson, dari Alda, bahkan dari saya sendiri. Kita harus mengerti akan hal ini. Kenapa? Yang menentukan kedepannya kita, masa depan kita yang baik, itu adalah teman kita atau komunitas kita. Yaitu sebuah komunitas atau teman adalah aset untuk kita meraih masa depan kita, baik itu masa depan yang baik maupun masa depan yang buruk. Ya, tergantung komunitasnya yang gimana. Ya gitu, teman-teman. Cukup sekian yang dari saya.